Ya, Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-on-kan dulu, Bu. Di-on-kan dulu. Pengalaman pribadi waktu saya pada haji 2011 itu pada saat kita menggunakan ihram diberi konsumsi makan, kemudian di kotak itu ada tisu basah. Nah kita tuh satu bis otomatis menggunakan tisu basah itu. Nah ternyata itu tidak boleh karena ada pewangian, ada alkohol. Jadi akhirnya kita kena denda semua. Bagaimana? Nah ini Bu tadi, makasih Bu ya. Yang disebut yang diharamkan uangnya itu yang memang untuk fungsinya untuk mewangikan. Ya, kalau tisu basah itu sebenarnya niatnya bukan untuk mewangikan, mewangikan badan bukan. Itu mah untuk menghilangkan bau. Wangian mah parfum. Memang ada tuh pembimbing-pembimbing yang pemahamannya terlalu ketat gitu. Nanti terus orang kan gini, dia ke kamar mandi kan ada sabun tuh, dia pakai sabun, oh boleh itu batal itu, terlalu itu. Jadi yang disebut wangian itu wangian yang memang sengaja diniatkan untuk parfum, untuk wangian badan. Nah saya lebih mengambil, memang banyak sih namanya haji mah banyak pendapat. Makin kita tanya satu orang ini, tanya satu orang lagi, itu pasti beda-beda pendapatnya, liar itu cuma. Makanya kalau saya bilang, kalau nanya ke saya, jangan tanya lagi yang lain ya, nanti Anda yang bingung. Gitu, saya bilang gitu. Jamaah, tuh kan, dia nanya lagi, tuh kan beda gitu, kan? Kenapa banyak pendapat? Termasuk tadi wangi-wangi itu. Kalau saya mengambil pendapat yang wangian yang memang untuk khusus mewangikan tubuh, wangikan pakaian itu, wangi itu. Bahannya itu bahan yang memang untuk parfum. Terus memang diniatkan untuk wangi. Kalau untuk apa namanya tadi tisu basah, ya kan kita namanya kayak di Arafah atau ya misalkan ya, ini kan habis makan ini kan ada sambal segala rupa ya kan? Ini kan harus dibersihkan, kacai hoream jauh ngantri, ya. Akhirnya pakai tisu basah. Ada unsur wanginya, tapi bukan untuk parfum itu pun, untuk menghilangkan aja, menghilangkan bau itu. Contoh misalkan sekarang ada namanya apa namanya itu? Apa namanya? Sanitizer. Sanitizer ada unsur wanginya, tapi bukan untuk wangian. Mana aja orang pakai parfum pakai sanitizer? Nggak ada. Itu makanya jangan terlalu ketat begitu. Nanti pusing sendiri. Kenapa? Karena sekarang itu banyak unsur yang memang mengandung wangi, tetapi bukan untuk wangian, ya kan? Ya di kamar mandi kan ada sabun tuh, sabun set gitu kan? Apa itu untuk mewangikan? Enggak, itu bukan untuk mewangikan parfum itu badan, enggak. Nah saya lebih elastis aja. Nah kalau pakai parfum beneran, ini pakai parfum set, ya. Mau pakai yang alkohol mau non alkohol itu mas. Nah itu ya nggak boleh. Kalau itu tuh apa namanya itu? Sekarang apa? Minyak kayu putih ada unsur wanginya. Nanti itu kan minyak kayu putih, wanginya cuma kayu. Nanti ada khas minyak kayu putih yang wanginya melati misalnya. Apakah itu kemudian jadi haram? Ya enggak, kalau saya ngambil pendapatnya enggak. Kenapa? Karena itu diniatkan untuk obat, bukan untuk mewangikan. Walaupun ada unsur wangi. Tapi kalau yang nanya yang lain pasti beda lagi ya, Bapak beda. Pendapatnya banyak di sini juga. Pemahamannya. Oh, kan nanti jadi repot sendiri kan? Setiap makan ada tisu basah, kemudian dia ini cuci itu kemudian kena denda. Setiap ini kena denda lagi. Lah, repot. Pertanyaannya lah kenapa pemerintah kan gitu kan tanya deh. Kenapa panitia menyediakan atau catering menyediakan tisu basah yang itu akan kena benda. Ketika dia nyalahkan deui kan gitu. Ya kan sudah itu sudah terseleksi catering itu. Ya. Jadi itu tidak termasuk wangian. Walaupun ada unsur wangi.
Itu. Nah, bukan berarti kita harus membau, walaupun tidak wangi, kan jadi membau, jadi nggak bau. Bau kita waktu itu jangan salah. Angger bau masuk lah. Ayeuna ngahiji tidur bareng kan. Di Arafah bareng, di Mina bareng. Sok kan deket jeung bau kelek. Oh. Coba weh. Yang kudu mandi. Ayeuna mandi maksudnya apa? Mandi maksudnya apa? Menghilangkan bau. Tapi habis mandi kemudian jadi wangi. Loh. Itu kan konsekuensi. Saya ingat itu. Itu apa? Ada jemaah itu Medan ngesat. Ibu mau apa? Mau gosok gigi. Ibu nggak boleh gosok gigi. Itu ada unsur wangi itu, wangian. Nanti ibu kena dam. Itu ibu-ibu balik lagi ke gosok gigi. Itu 4 hari nggak gosok gigi. Jadi jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu ketat, biasa aja. Ya kan odol ada unsur wanginya. Odol. Tapi kalau misalkan itu dianggap wangian, mana ada orang nempelin odol ke badannya? Nggak ada. Makanya unsurnya bukan unsur, tapi memang itu produk wangian untuk wangi gitu, untuk mewangikan badan. Beda itu kalau ada. Jadi jangan terlalu ekstrim gitu kan. Kalau parfum jelas-jelas parfum lah gitu, itu yang nggak boleh mah. Maksudnya apa sih maksudnya? Maksudnya supaya kita nggak ngundang syahwat atau apalah gitu. Maksudnya supaya kita ini apa adanya, gitu maksudnya. Apa adanya gitu. Tapi kalau gosok gigi pakai odol, ya nggak apa-apa gosok gigi. Gitu. Tapi ada yang bilang nggak boleh, ya silahkan. Kalau saya ngambil yang boleh, yang enak-enak aja lah gitu. Beragama jadi jangan terlalu berat gitu, beragama yang kalem-kalem aja. Ya, Bu ya. Ya. Nanti umrohan lagi. Jadi nggak usah pakai dalem gitu, nggak usah didenda gitu. Itu umrohan lagi. Oke, yang jelas-jelas itu, yang jelas-jelas larangannya aja ya, jelas. Yang nggak ada debatable, yang kalau ada perdebatan di antara itu ambil yang mudah dan menyelamatkan. Udah gitu aja. Kalau ada perdebatan di antara itu, maka ambil yang mudah dan menyelamatkan. Gitu. Kalau ada perdebatan apa-apa dalam itu, hal-hal yang begitu, hal yang kecil-kecil itu, maka ambil yang mudah dan menyelamatkan. Itu prinsip, mudah menyelamatkan. Jadi jangan dibuat susah, keribet sorangan. Saya kira itu Bu ya. Masih ada yang lain? Ibu silakan. Ya silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya berkaitan dengan ihram, apakah menggunakan sabuk juga ini juga hal kecil mungkin ya. Tapi ini kadang-kadang suka melakukan juga. Sabuk itu kan juga berjahit gitu. Apakah mesti pakai sabuk yang tidak berjahit gitu? Yang kedua mengenai pampers ya. Untuk manula yang menggunakan pampers itu baik ihram maupun lagi di rumah itu. Kalau misalnya sholat, apakah pampersnya mesti dibuka atau tetap digunakan juga itu masih sah karena ada unsur sedikit misalnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Untuk yang pertama, Sabuk ihram. Sabuk itu memang bukan termasuk pakaian. Tetapi sekarang itu karena kehati-hatian ulama dan masyarakat, akhirnya dibuatlah sabuk ihram yang tanpa jahit. Ya, diceklekin dia gitu, ceklek gitu, ya kan? Sabuk ihram nggak ada jahit, nggak ada unsur jahit. Gitu. Ya. Memang yang bukan pakaian itu, yang tidak termasuk pakaian. Tetapi memang itu
sekarang sudah disediakan yang non jahit. Itu supaya apa? Supaya tenang, supaya merosot. Nah itu kan tidak termasuk pakaian sebenarnya, tidak termasuk pakaian. Seperti kita bawa tas yang berjahit kan tidak termasuk pakaian, atau pakai sendal dari itu, sendal yang berjahit. Kan kalau hajian mah enaknya sendal yang ada kait belakangnya itu, ya supaya nggak keinjak orang, yang ada kait belakangnya itu pasti berjahit, rata-rata berjahit. Ya kan, kalau yang dijual di sini di mal-mal itu kan berjahit ya, ya boleh aja, itu yang berjahit juga nggak apa-apa. Nah tadi kalau yang sabuk itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi sudah disiapkan yang non jahit, yang tidak berjahit. Gitu. Nah jadi pakai saja yang tidak berjahit. Itu supaya lebih apa? Lebih tenang kitanya, juga tidak diperhatiin orang, dipermasalahkan orang, jadi perdebatan dewa ikan haji teh. Mana yang memakai sabuk na tak tidak temenang tuh kan jadi ribut ya tak berdebat akhirnya gitu. Sebenarnya sah-sah aja itu, yang kan sabuk itu tidak termasuk pakaian itu sebenarnya. Jadi cuman ya karena memang apa namanya tadi itu disiapkan yang tidak berjahit, itu sudah pakai yang tidak berjahit aja. Supaya apa? Supaya kitanya juga tenang dan tidak mengundang perdebatan orang. Ya kan? Supaya sama gitu maksudnya. Itu. Jadi seperti itu Pak Haji. Sabuk itu nggak termasuk jahitan, nggak termasuk pakaian pokoknya sabuk mah. Itu dulu kita berdebat itu ya, apakah sabuk itu termasuk pakaian? Dulu sih berdebat itu. Nah terus kesimpulannya ya sabuk itu bukan pakaian, cuman hanya penguat pakaian. Jadi kalau penguat pakaian bukan pakaian, jadi tidak dihukumi sebagai pakaian. Akhirnya boleh saja berjahit. Tetapi kalau memang ada yang tidak berjahit, itu lebih baik pakai yang itu. Itu kesimpulannya begitu. Lama juga itu berdebat saya. Itu Pak. Dan itu sangat mudah dan murah itu. Cuma 20.000 kan. Sabuk itu cuma 20.000 Pak. Murah dan mudah. 20.000 maksimal 50.000. Wah gitu. Maksimal 20.000 maksimal 50.000. Tergantung merek dan kualitas. Terus yang kedua, orang yang sholat bawa najis, baik terutama itu pakai pampers. Berarti dia kalau masih sempat ketika mau sholat ganti pampers. Kalau mau sholat ganti pampers yang baru. Supaya apa? Supaya dia berniat untuk bersuci ketika mau menghadap Allah, ketika mau sholat ganti pampers yang baru kalau memang sudah ada. Tapi kalau masih belum, meskipun tadi udah lama tapi belum ada yang keluar najisnya, ya nggak apa-apa itu. Ini kalau sudah ada najisnya, bersihkan dulu, ganti pampers yang baru sholat. Ketika sholat keluar lagi, itu namanya daimul hadas. Gitu. Jadi tetap dia berupaya untuk mensucikan diri dulu, menghilangkan dulu najis. Nah, ketika dia sholat kemudian keluar, karena sudah dol itu keluar tekarasa, tahu-tahu penuh aja. Nah, itu berarti daimul hadas, aturannya boleh sholat. Nah, itu. Kalau di hajian ya sepanjang ihram. Ya kalau sudah penuh matu ganti. Ya, nama tadi itu gantinya pas mau sholat, gantinya itu biasanya gitu. Biasanya Pak, yang pakai pampers itu satu yang dol itu, yang kedua itu yang stroke, yang di kursi roda. Ya, di kursi roda itu biasanya, yang di kursi roda para pakai itu. Kenapa? Karena susah ya, kursi roda itu kan dia susah pipisnya susah, makanya dia pakai pampers. Itu jamaah haji itu mesti ada yang pakai kursi roda, mesti ada yang ada aja gitu. Saya termasuk di kloter saya itu ada 4 kursi roda, tapi yang parah itu 2 yang parah. Dan memang dari sini itu memang sudah pakai kursi roda. Kalau yang 2 berikutnya memang karena lemah, ibu-ibu.
Itu nggak apa-apa. Itu Pak Haji paling yang bisa saya jawab. Ada lagi? Udah jam 6 ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lihat ihram, Ya. pada saat kita masuk ke kamar mandi, kita kan membuang air besar. Kan? Iya. Itu kita kan memakai handuk. Apakah itu juga termasuk yang diharamkan atau gimana Pak? Kita kan tahu itu kan handuk kan dijahit di bagian pinggirnya. Apakah itu termasuk diharamkan atau gimana Pak? Ya, terima kasih. Kita ini yang diharamkan yang dipakai saat ihram. Yang dimaksud berjahit itu tepung antara ujung dengan ujung ketemu gitu terus dijahit gitu. Kayak ini kan satu helai terus jadi dijahit ini kayak jadi gini, jadi baju ini namanya dijahit kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan ini apa dijahit? Nah, ini tenun doang kan? Sama kayak ihram. Kayak ihram kan modelnya begini. Ini dijahit nggak ini? Dijahit. Tapi masuk jahitan yang dimaksud nggak? Enggak ini. Nah, satu dulu. Ini saya clearkan dulu tentang jahit. Bagaimana handuk? Ya boleh aja, asal jangan ganti pakaian ini buat jadi ihram, handuknya malu atau ngapain. Paling di dalam kamar mandi aja kan, pas keluar beda lagi. Iya kan? Atau pas ngantri, tapi kan ngantri kita tuh pakai ihram, Pak. Itu kan handuk itu hanya dipakai di sangrengkeun kieu. Terus dipakai gosok-gosok di dalam kamar mandi keluar, itu lagi, itu enggak masalah itu. Dan lagian handuk itu bukan pakaian. Ini kan pakaian itu yang keluar, yang dipakai kemudian bisa ditampakkan. Handuk bukan pakaian kan, alat mandi handuk. Handuk pakaian bukan. Ada orang yang keluar pakai handuk gitu. Enggak ada kan? Enggak ada. Pakai handuk mah itu mah alat mandi. Handuk mah dipakainya pun di dalam. Lagian kalau ihram mah jarang yang bawa handuk, Pak. Itu pakai kain ihram aja gosok-gosok selesai. Kalaupun mau pakai handuk pasti pakai yang kecil, nggak mungkin yang pakai buat kesini, nggak mungkin. Nah ribet mau handuk gue tetas pinuh. Karmuna kan kita bawa tas ya, kecil. Isinya teh makanan sama salin satu. Kan bawa tas, isinya teh makanan sama salin satu setel, kan gitu. Nah kalau banyak kan ada anduk segala rupa, ribet Pak. Emang nggak capek itu jalan kaki itu kita. Gitu, itu memenuhin tempat. Nah gitu, ini batas satu kan kita batas. Jadi gitu. Jadi kalau ihram itu, kalau ketika ihram kita buang air, buang hajat, ya tetap pakai anduk. Misalkan bawa anduk kecil kan. Dipakai saat itu buat ngelap doang, bukan buat dipakai kan? Bukan buat dipakai untuk jadi pakaian kan? Nggak ada handuk jadi pakaian, nggak ada. Ya kalau handuk pakai pakaiannya aurat itu. Paling handuk yang kecil teh ya. Ya kalau untuk mandi ihram paling gitu doang. Nah, memang itu ada mandinya juga ada yang pakai sabun, ada yang enggak, terserah itu mah. Yang pakai pendapat pakai sabun boleh silakan. Yang pendapat yang nggak pakai sabun boleh, tidak boleh silakan nggak pakai sabun, itu terserah aja itu. Banyak pendapat itu, banyak pendapat serius itu banyak pendapat. Makanya saya tidak pernah karena fikihnya itu di haji itu banyak pendapatnya itu pendapatnya banyak itu. Ada yang menggolongkan sabun sebagai alat wangi, wangi, ada yang enggak, silakan. Itu mah yang pakai silakan, yang enggak silakan. Jadi ya tadi itu kasusnya kayak si ibu-ibu tadi itu mau gosok gigi, nggak boleh itu, 4 hari nggak gosok gigi. Mandi enggak, gosok gigi itu, boleh gitu. Ya memang kalau nggak usah mandi,
nggak usah gosok gigi, nggak usah sabunan, ya silahkan, nggak apa-apa. Pakai yang pendapat itu boleh. Contoh misalkan banyak nyamuk, kemudian kita pakai sovel atau autan, kan wangi. Apakah itu jadi pewangi? Dihukumi haram. Nah, kan jadi repot sendiri kan? Jadi repot sendiri, makanya kita cari pendapat yang mudah dan menyelamatkan. Daripada orang ribut rengit, ya kalau di Mina kan banyak nyamuk kok. Pakai sovel boleh nggak? Kan wangi juga. Kalau pakai pendapat yang nggak boleh ada unsur wangi, ya terus apa aja jadi rengit. Gitu. Nah, jadi cari yang mudah-mudah aja. Ya, benar nggak? Jadi beragama itu enak gitu ya, enak, bisa susah-susah. Udah Pak? Ya, Ada satu lagi Pak. boleh. Kalau misalnya kan di hotel ini Pak ya, kalau ada kan teman saya, dia kan lupa nggak tahu atau gimana ya, dia nggak tahu sama sekali dia pakai celana pendek gimana itu Pak? Apakah kena benda atau gimana itu? Celana pendeknya dibuka lah. Celana pendeknya dibuka nanti kalau udah tahu. Kan dia nggak tahu tadi, dikasih tahu, kan jadi tahu, dibuka aja udah simpen lagi celana pendek. Apakah kemudian denda? Ya enggak lah, nggak tahu. Kalau dia tahu, ini udah dikasih tahu nih sama jamaah, sama intinya pembimbingnya, ngeyel lah ini, denda ini, udah harus dibuka denda. Kalau nggak tahu mah kan dimaaf. Nah, tapi salahnya ketika berangkat ini nggak mau cari tahu, atau sudah dikasih tahu nggak mau denger, nah ini yang bahaya. Ya kan banyak itu, makanya kan saya periksa saya mah. Bapak-bapak, tolong tidak usah pakai celana dalam, tidak usah pakai celana pendek. Tuh, waktu di bus tuh, waktu di Bir Ali, ya kan itu di Bir Ali awalnya, ihram tuh. Makanya ke Madinah dulu kan, ya gelombang 1. Buka semuanya, Pak, terbiasa, ya kajian tuh Pak, gantung wae, uigan, semuanya. Nah, pokoknya aturan gitu, nggak boleh pakai dalaman. Kenapa? Karena itu kan berjahit. Itu maksudnya. Itu. Oh nggak tahu, akan dikasih tahu. Oh dikasih tahu ngeyel, ya batal itu, haram itu. Itu mah. Itu Pak. Emang saya sering menemukan. Udah sampai Mekah, dia di Bir Ali itu ayah si Abah nih. Oh Bah, kan merosotnya. Bagini pakai celana kene eta. Emang kunaon? Emang kunaon si Abah deh. Eta udah di Mekah udah. Berali. Buka. Nah. Ini ihram udah. Terus orang kumaha nyangga saya. Itu Pak, gitu Pak. Jadi yang ini aja kalau nggak tahu ya kasih tahu. Kasih tahu ya nurut lah. Jangan berdebat, dihaji lah. Berdebat malah nggak boleh ya. Boleh. Saya kira itu udah jam 6.